Pernah nggak sih kalian kesel karena internet di rumah atau kosan yang bayarnya lumayan, tiba-tiba lemot parah? Cuma gara-gara satu orang lagi asik download file gede, yang lain mau main game atau meeting online jadi korban. Nah, di bahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas rahasianya, cara sulap koneksi internet biasa jadi terasa mewah, tanpa perlu upgrade paket sama sekali. Ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Kita langganan 100 Mbps, tapi kok pas dipakai rame-rame rasanya kayak balik ke zaman internet lelet. Seringkali masalahnya itu bukan di provider internetnya loh, tapi di sebuah alat kecil yang sering banget kita anggap remeh. Coba deh, lihat bedanya. Di sebelah kiri itu kondisi pakai router bawaan gratisan dari ASP. Ibaratnya jalan raya nggak ada lampu merah, nggak ada polisinya. Semua tancap gas barengan. Ya akhirnya macet total, kaos. Nah, bandingin sama yang kanan, yang jaringannya diatur pakai mikrotik, semuanya jadi rapi. Tiap orang dapat jalur sendiri-sendiri, jadi nggak ada lagi drama rebutan bandwidth. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi ya. Sebenarnya, akar dari semua masalah internet lemot saat dipakai barengan itu simpel banget, dan seringnya kita nggak sadar. Ini dia biang keroknya. Router bawaan itu kasarnya kurang pinter. Dia nggak punya kemampuan buat ngatur lalu lintas data. Jadi begitu ada satu perangkat minta data super besar, misalnya buat download game atau streaming film 4K, si router ini bakal ngasih hampir semua jalan tol internet ke perangkat itu. Yang lain, ya sisanya cuma ke bagian jalan tikus yang sempit dan macet. Nah, kalau router bawaan itu penyebab kekacauan, sekarang kita kenalan sama pahlawannya. Anggap aja mikrotik ini adalah polisi lalu lintas yang tegas tapi adil, yang siap menertibkan persimpangan internet di rumah kalian. Jadi, apa sih mikrotik itu? Gampangnya gini, mikrotik itu router cerdas. Tugasnya bukan cuma nyebar sinyal Wi-Fi, tapi yang paling penting, ngatur siapa, dapat jatah internet berapa banyak, dan mana yang harus didahulukan. Analogi polisi lalu lintas tadi benar-benar pas banget buat gambarin tugasnya dia. Oke, kekuatan super pertama dari mikrotik itu kemampuan bagi rata. Kamu bisa bikin aturan main di jaringanmu sendiri. Contohnya, kamu bisa setel supaya tiap perangkat itu maksimal cuma bisa pakai kecepatan 5 Mbps. Jadi kalaupun ada satu orang yang lagi download file segede gaban, dia nggak bakal nyedot semua kuota kecepatan. Koneksi buat yang lain tetap aman dan stabil. Adil kan? Dan ini hasil nyatanya. Dengan aturan bagi rata tadi, koneksi 100 Mbps yang biasanya udah kacau balau kalau dipakai 5 orang, sekarang bisa dengan santai dipakai 20 orang sekaligus. Setiap orang dapat jatah yang lebih dari cukup buat browsing, streaming, atau main media sosial tanpa ganggu satu sama lain. Mantap! Lanjut ke kekuatan super kedua, prioritas buat game. Fitur canggih ini namanya Quality of Service atau QoS. Dengan mikrotik, kita bisa atur untuk bikin semacam jalur VIP khusus buat data game online, kayak Mobile Legends atau Free Fire. Sementara itu, data buat nonton YouTube atau TikTok lewat jalur biasa aja. Nah, ini nih contoh paling kerennya. Bayangin adik kamu lagi asik nonton video 4K yang makan bandwidth gila-gilaan. Kalau pakai router biasa, ping game kamu pasti langsung merah, naik turun gak karuan. Bikin emosi kan? Tapi dengan mikrotik, data game kamu itu lewat di jalur VIP. Hasilnya, ping kamu tetap hijau stabil. Musuh gak bakal keburu kabur. Wah, kayaknya ribetnya masangnya. Eits, tenang dulu. Bagian paling asiknya, kamu bisa pasang ini semua sendiri di rumah. Yuk kita lihat betapa gampangnya proses instalasinya. Prosesnya cuma 4 langkah simple. Pertama, colok kabel internet dari modem utama ke port 1 di mikrotik. Kedua, masuk ke pengaturannya. Lalu set mikrotik jadi DHCP client, biar dia otomatis dapat internet. Gampang kok, biasanya tinggal klik aja. Ketiga, colok kabel dari port lain di mikrotik ke access point atau router wifi lama kamu buat nyebarin sinyal. Keempat, beres. Mikrotik sekarang udah jadi otak dari jaringan di rumah kamu. Simple banget kan? Oke, ada satu istilah teknis yang perlu kita tahu, tapi jangan panik, ini gampang dipahami kok. Namanya double knot. Buat sebagian besar orang, ini bukan masalah besar, tapi penting aja buat kita ketahui. Jadi apa itu double knot? Gini deh, bayangin NAT itu kayak satpam di gerbang perumahan. Nah, provider internet kamu itu udah punya satu satpam di gerbang utama. Pas kamu pasang mikrotik, kamu seakan-akan nambahin satu satpam lagi di gerbang rumahmu sendiri. Akibatnya, kalau ada tamu dari luar mau masuk, dia harus lewat 2 pos satpam. Terus efeknya buat kita apa? Nah, seperti yang bisa dilihat di tabel ini, buat aktivitas harian kayak browsing, nonton YouTube, atau main game, nggak ada masalah sama sekali. Semuanya aman dan lancar jaya.
Tapi, kalau kamu butuh akses ke perangkat di rumah dari jarak jauh, misalnya mau lihat CCTV atau akses server pribadi, nah ini jadi masalah. Fitur port forwarding-nya jadi nggak berfungsi karena ketahan di pos satpam kedua, punya ISP. Terus solusinya gimana dong kalau butuh akses remote? Gampang, jawabannya adalah pakai VPN tunneling. Ini ibaratnya kita bikin terowongan rahasia yang bisa nembus 2 lapis pos satpam tadi, jadi kamu tetap bisa mengakses perangkat di rumah dari mana aja dengan aman. Oke, sekarang kamu udah punya kekuatan super buat ngatur internet. Tapi ingat, seperti kata pepatah, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang besar juga. Ada satu aturan main yang sangat-sangat penting. Dengan Mikrotik, bikin sistem hotspot pakai voucher itu emang gampang banyak. Pasti ada yang kepikiran, wah ini bisa jadi peluang bisnis nih, jualin internet ke tetangga kan lumayan. Tapi tahan dulu, jangan buru-buru. Ini poin yang paling penting. Menjual lagi koneksi internet rumahan itu pelanggaran serius. Tim IT di pusat ISP itu punya alat canggih buat mendeteksi pola trafik yang aneh. Misalnya banyak banget sisi login yang beda-beda, atau pemakaian data yang super tinggi terus-menerus. Kalau sampai ketahuan, risikonya bukan cuma dapat sulat cinta, tapi layanan internet kamu bisa diputus permanen. Jadi, pesan moralnya udah jelas ya. Pakai kekuatan Mikrotik ini buat kebaikan. Atur jaringan di rumah biar semua anggota keluarga nyaman, atau kalau kamu punya kosan, berikan fasilitas internet yang adil buat anak-anak kos. Pokoknya jangan dipakai buat bisnis RT/RW net ilegal. Dan kita tutup bahasan ini dengan sebuah kutipan yang menurut saya ngena banget. Pada akhirnya, ini bukan soal seberapa mahal paket internet yang kamu beli, tapi seberapa cerdas kamu mengaturnya. Dengan sedikit ilmu dan alat yang tepat, kamu bisa merasakan pengalaman internet premium dengan biaya yang minim.